Bahkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Kayla itu hal kecil bisa jadi rumit gitu. Aku bingung. Tapi kamu cinta kan sama dia? Iya, aku cinta sama dia. Ya udah, jangan jelek-jelekin dia depan orang. Oke, nanti kalau kamu udah jadi istrinya Aldo, kamu pasti nggak sempet mikirin kangen sama papi mami. Yang pasti nanti kalau aku udah nikah, aku nggak mau ranjangnya kepisah kayak mami sama papi. Sejarah hidup lo tuh bagus terus. Zodiak lo apa sih? Virgo. Emang kenapa, Mas? Virgo. Zodiak Virgo itu peruntungannya bagus terus. Apa gue pindah zodiak aja ya? Kemarin saya dapat brosur kafe ini, makanya saya mau pesan di sini aja untuk 200 orang, Mbak. Bisa nggak ya? Ini Mus, ini yang kemarin kan? Ya Om, Sudah beres? udah Om. Permisi. Mas, tunggu. Om lupa kasih tahu. Besok ada anak baru yang mau magang di sini. Namanya Tristan. Tristan, Ya, itu kan nama favorit aku. maksud kamu? Enggak Om. Jadi dari dulu aku punya cita-cita kalau punya anak laki-laki, aku pengen kasih nama Tristan. Terus apa yang bisa aku bantu? Dia itu anaknya teman Om yang sengaja dititipkan untuk magang di sini. Dan dia fresh graduate dari Georgetown University. Untuk menepati. Ruangan kamu. Mejanya Kayla. Kan Kayla sebelum menikah udah minta izin untuk mundurkan diri. Kamu tolong bantu dia, ya? Baik Om. Makasih. Permisi. Ya, makasih ya. Jadi mulai besok kamu udah nggak aktif lagi di kantor, Kayla? Ya Al, mulai besok aku udah resmi ngundurin diri. Kenapa Al? Ya, aku kangen aja sama kamu. Biasanya ngeliat setiap hari, sekarang cuma ngeliat meja kosong di depan aku. Aku juga pasti bakal kangen banget Al sama kamu. Tapi hitung-hitung kayak pengantin baru yang mau dipingit aja. Kenapa senyum-senyum, Kayla? Enggak. Ingat waktu awal kita kenal. Dulu kan kamu jutek banget sama aku. Apalagi pas aku pindah ke ruangan kamu. Tapi sekarang kita udah mau nikah. Nggak nyangka ya, kayak mimpi jadi kenyataan. Iya, aku juga nggak nyangka. Bisa-bisanya aku jatuh cinta sama cewek agresif kayak kamu. Padahal kan dulu tipe cewek aku yang kalem, yang dewasa, keibuan. Yang kayak Fitri maksud kamu? Bukan, Ngaku aja deh. Dulu kamu pernah suka kan sama Fitri? itu dulu kan, tapi sekarang enggak. Tapi sekarang kamu masih suka sama dia dikit-dikit, ya kan? Ya enggak lah. Bohong. Udah deh, Kayla. Aku ngomong jujur salah, ngomong bohong juga salah sama kamu. Kayla, akhirnya kan sekarang aku nikah sama kamu. Bisa nggak sih nggak ngungkit-ngungkit itu lagi? Aku nggak suka. Berarti bener kan kamu dulu suka sama dia? Terserah kamu deh. Tuh kan, berarti bener dong. Dulu kamu suka kan sama dia? Apa jangan-jangan sampai sekarang masih suka lagi? Kamu nggak bisa ganti topik ya?
Aku pulang aja ya. Al, tunggu! Al! Ah, jangan marah dong. Gimana aku nggak marah sama kamu? Kamu tuh selalu mempersulit masalah, Kayla. Iya, tapi maafin aku ya. Kayla, Fitri itu pacar kakak kamu. Kelak dia berdua jadi saudara kita. Kenapa sih diungkit-ungkit lagi masalah ini? Aku paling nggak suka, Kayla. Kamu nggak pernah ngerti ya? Dan satu hal lagi ya. Fitri itu respect sama kamu. Respect gimana? Waktu aku mau curhat ke dia tentang kamu, dia menolak untuk mendengarkan. Kamu tahu kenapa? Kalau aku cinta sama kamu, aku nggak boleh membuka kejelekan dan kekurangan kamu. Apa kamu masih membenci dia kalau udah kayak gitu? Nah, hangout gini kan enak. Daripada lo bete mikirin si Farel. Enggak lah, Al. Lagian gue capek mikirin Farel terus. Gue mesti mulai kehidupan gue yang baru. Nah, gitu dong. Hari gini tuh mikirinnya pasti-pasti aja. Ngapain lo mikirin sesuatu yang gak pasti? Jadi sekarang lo buka hati dan mata lo buat cowok yang lain. Masih banyak kok cowok yang suka sama lo. Kalau gue bisa switch hati gue, dari dulu gue udah dapet penggantinya Farel. Ngapain sih lo mikirin cowok sampai segitunya? Rugi tau gak? Mos, lo liat itu deh. Males lah berondong. Tapi dia keren banget, Moza. Mas, dia senyum sama lo. Sikat aja. Udah biarin aja. Moza, dia kesini, Moza. Dia kesini. Sorry. Tunggu dulu dong. Kok lo mau langsung pergi gitu aja sih? Jadi lo mau dihukum apaan buat kesalahan lo yang tadi? Iya, nggak gitu juga. Tapi setidaknya hargain dong kalau orang lain udah minta maaf sama lo. Mendingan lo jaga sikap supaya nggak nabrak lagi kayak tadi. Oke? Yuk, Al. Moza, tapi dia keren banget, Moza. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Lo apa lagi sih? Mau gue? Mau gue minta nama sama nomor telepon lo. Bisa. Lo tuh nggak tahu diri banget ya? Udah nabrak, malah minta kenalan. Iya, daripada udah salah habis itu ngajakin musuhan. Ayolah, apa salah sih? Tinggal ngasih nama, alamat, nomor telepon. Jangan lupa passwordnya ya. Gak lucu. Ayo, Al. Shit. Gue dicuekin sama dia. Karena sering banget cewek. Akhirnya, Mas ya, ada jalan juga buat kita. Mudah-mudahan semuanya lancar ya, Mas. Amin. Aduh, Mami kok ikut seneng ya? Mami bantuin ya? Bener, Ma, mau bantuin. Farah sama sekali nggak SMS aku. Gak ngucapin selamat. Masa sih dia lupa? Gimana, Ral? Udah bisa? Wah, gawat nih kalau tiba-tiba trouble. Tenang, Jod. Udah bisa kok. Serius? Ya udah, kalau gitu kita bisa pergi sekarang. Sip. Udah beres. Jod, sementara lo nungguin syuting, biar gue presentasi ke kantor Pak Adi. Efisien kan? Kita pasti dapat lagi nih proyek barunya. Ya, iya, tapi gue ngeri nih. Soalnya di luar cuaca mendung banget. Kalau pagi-pagi gini kita berangkatnya, kita pasti banyak waktu, Jod. Ayolah, jangan pesimis dong.
Oke deh. Apa? Iya. Kayla, kelas ini nggak jelas suaranya. Aduh, Al. Itu suara siapa sih? Jelek banget. Lagian kamu pagi-pagi gini masa udah didatengin sama pengamen? Itu bukan pengamen, itu Mas Norman. Sorry. Aku kirain... Iya, nggak apa-apa. Emang kenapa, Kayla? Al, pagi ini kamu bisa kan temenin aku ambil pesanan souvenir? Oh ya udah, nanti aku ke klien bentar terus jemput kamu ya. Iya. Ya udah ya, dadah. Gua kayaknya mau rubah haluan ke penyanyi. Menurut lu gimana? Mau nyanyi di mana, Mas? Kafe ke kafe. Ya enggak lah. Maksud gue pengen buat demo, terus gue kirim ke label. Buat demo itu butuh duit, Mas, nggak murah. Lagian penyanyi cowok tuh lebih susah jualannya dibandingkan penyanyi cewek. Apalagi cowoknya nggak ganteng-ganteng amat. Maksud lo apa? Lu menghina gue lo? Bukan, Mas. Kita lihat realita aja. Kalau band cowok sih boleh lah, tapi kalau penyanyi solo, cowok tuh susah banget, Mas. Lebih survive ke cewek biasanya. Iya juga sih. Gua nyesel deh. Kenapa gua nggak ikut lomba ajang pencari penyanyi baru yang kayak di TV-TV itu? Nggak usah nyesel, Mas. Penyanyi yang lahirnya instan, emang sih naiknya cepet, tapi turunnya juga cepet, Mas. Lagian Mas Norman juga udah ketuaan. Tuh kan, makin kurang ajar aja lo. Tadi lo bilang gua nggak ganteng, sekarang lo bilang gua tua lagi. Mas Norman sensitif banget sih, Mas. Kita lihat realita aja, bener kan? Udah deh, ya. Pagi, Mas. Banyak anak-anak, pulangnya ke sini, ngamennya ke sini. Temen lo yang satu ngapain tuh? Langak-longo aja. Makan gaji buta dong. Iya, Mas. Makanya beli kaset dan CD-nya. Produksi Wetbo Record. Ingat, Mas. Jangan beli yang bajakan. Yang asli aja suara lo hancur. Gimana KW1 LS bajakannya? Siapa mau beli? Udah, Mas. Saya ganti baju dulu ya, mau ke kantor. Lu adu nyanyi sama gue yuk. Boleh. Siapa yang paling bagus? Yoi. Ini siapa sih? Pagi-pagi kok udah tidur di sini? Mas. Kamu? Kamu kok bisa ada di sini sih? Sebenarnya jam masuk kantor ini tuh jam berapa sih? Kemarin kata Pak Utama jam 8 pagi. Tapi aku datang jam setengah 9 pagi, belum ada satupun orang di sini. Ya udah aku tidur aja dulu. Kamu tuh siapa sih? Semalam diajak kenalan nggak mau. Nolak mentah-mentah. Sekarang kamu yang mau tahu nama aku. Kenapa sih? Ini kan beda urusannya. Ini ruangan aku dan kamu main nyelonong masuk gitu aja. Wajar dong kalau aku mau tahu siapa kamu. Halo? Ya, Om? Mus, anak yang mau magang itu sudah datang? Maksud Om? Anaknya teman Om yang Om bilang kemarin itu, yang mau magang di sini, belum datang ya? Ya ampun. Jadi ini orangnya. Musa? Iya, Om. Udah kok, Om, udah datang. Kamu udah kenalan ya? Jangan lupa ya, dia tolong dibimbing. Iya, Om. Jadi kamu yang namanya Tristan? Oh, terserah. Kamu bisa panggil aku apa aja. Kalau kamu mau juga, aku bisa ganti nama kok. Bukan masalah. Dan kamu Amadia Mauza. Lain kali, jangan suka ngegretak meja orang. Jangan suka bikin gara-gara dan satu lagi. Hormatin orang lain. Ya kalau nggak kayak gini caranya, aku nggak bakal tahu nama kamu kan? Amadia Mauza.
Enaknya aku panggil apa ya? Moza. Bukan. Maksud aku, enaknya tuh manggil Mbak atau Tante ya? Kamu tuh ngejek aku ya? Mentang-mentang aku lebih tua dari kamu atau apa sih? Sensi amat sih kamu. Jadi nggak mau pakai Mbak nih? Ya udah nggak apa-apa, nggak usah pakai marah dong. Aku kan cuma takut salah aja. Gimana juga, aku kan orang baru di sini, magang lagi. Jadi ya aku kan harus hormatin kamu. Moza, ini siapa? Tanya aja sendiri. Nama gue Tristan. Aldo. Selamat siang, Bu. Mau diapain? Iya, mau potong rambut anak saya. Oh iya, sebentar ya. Fitri. Iya, Mbak. Tolong keramasin anak ini, soalnya mau dipotong ya. Iya, Mbak. Yuk. Ibu, silakan duduk. Makasih. Duduk ya, Dek. Dek, naikkan dikit ya. Dek, naikkan dikit ya. Fitri, kamu ngapain? Hah? Kamu membunuh anak saya? Enggak, Bu. Jadi gini, tadi anak ibu saya mau keramas tapi melorot terus ke bawah. Gimana saya mau keramasnya? Ya biar lebih aman, saya ikat aja supaya nahan. Ah, udah deh. Mendingan ke salon lain aja. Udah deh. Maaf ya, Bu ya. Bu, maaf ya, maaf. Ah, udah. Gak enak banget nyalon di sini. Ayo kita cari salon lain aja. Maaf ya, Bu. Kak, minta sedekahnya, Kak. Aduh kasihan ini anak. Ini memang hari baik kamu. Rezeki kamu banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Nih, 1 ya buat kamu. Kasih, Pak. Mau nggak? Kasih, Nak. Iya. Tuh, Gak. Kasih, Pak. Makanya kalau kamu tuh sekolah biar rajin. Biar nggak kayak gitu tuh. Udah pasti tuh anaknya kecilnya nggak rajin sekolah. Makanya gede jadi anak jalanan. Pak, Bapak kalau ngomong suka asal deh. Suka asal gimana? Pak, tahu nggak? Dia itu nggak bisa sekolah karena orang tuanya, Pak. Nggak punya duit. Bukan karena dianya, males. Kok kamu bisa ngomong gitu? Ya aku kasihan aja, Pak. Dia kan nggak bisa milih. Mau yang kaya, apa mau jadi yang miskin? Iya ya, benar juga. Kita sebagai manusia kan nggak bisa memilih minta dilahirkan dari keluarga yang kayak gimana dan seperti apa. Kecil-kecil udah pinter nih, pasti nurunin omnya. Nak, kamu nyesel nggak punya papa kayak aku? Enggak, Papa itu orangnya lucu, Kak. Cuma lucu doang? Ya yang enggak sih. Karena Papa juga sabar. Cuma lucu sama sabar doang? Iya. Kayaknya Papa waktu kecil lebih bandel daripada juga. Tuh anak, bukan gantengnya gue yang disebut.
Kelakuannya gue yang malah dibacain. Sedih deh. Lagi ulang tahun, malah ngundang orang. Kena guru asli. Udah gitu, Farah bener-bener gak ingat lagi. Halo, Farah. Farah, kamu gimana? Sehat kan? Kamu jangan lupa makan ya. Jangan kecapean, nanti kamu sakit. Terus kamu jadi pulangnya kapan? Besok atau kapan? Rel? Kok diem? Kamu kangen banget ya sama aku, Fit? Emangnya kamu enggak? Ya iyalah. Kalau nggak kangen, ngapain juga aku telepon kamu? Pasti Farel mau ngucapin selamat ulang tahun buat aku. Fit, kamu lagi apa? Lagi makan. Kamu udah makan? Udah. Rel, ayo lanjut. Iya. Fit, udah dulu ya. Udah sayang. Ya tapi nggak bisa gini dong, Al. Masa bisa salah cetak kayak gini sih souvenirnya? Terus gimana, mau dibalikin? Nggak sempet Kayla, nanti kalau misalnya dibalikin, pas hari hanya malah belum jadi lagi. Iya, tapi ini kan malu-maluin. Aneh banget. Harusnya tulisannya kan every day we have is one more than we deserve. Ini malah deserve ditulis Desember. Nggak nyambung. Terus gimana? Udah jadi sekian ratus mau dibuang? Gitu? Nggak tahu ah, pokoknya aku bete. Pokoknya aku mau sekarang kita balik ke sana. Mereka harus tanggung jawab dong. Mereka harus ganti rugi. Kan bisa diakalin Kayla. Kita ketik tulisan yang benar, terus ditempelin ke tulisan yang salah. Kan gampang. Ditempel satu-satu gitu. Heh, oga ah. Orang mereka yang salah juga mereka harus tanggung jawab. Duh Kayla, tapi aku izin kantornya udah kelamaan. Bentar lagi aku meeting nih. Jadi kamu lebih mentingin meeting daripada souvenir ini yang salah, iya? Aduh Kayla, lagian kan yang salah tuh kata-kata mutiaranya doang, bukan nama pengantinnya. Di situ nama pengantinnya siapa? Aldo sama Kayla kan? Loh, kamu tuh gak ngerti juga deh, Al. Aku tuh pengen semuanya kelihatan sempurna. Cukup Kayla. Kayla, bentar lagi aku meeting, aku lagi nyetir nih. Kalau kamu uring-uringan terus, aku bisa nabrak. Kalau nabrak nggak bisa nikah, kamu mau? Kayla, aku tahu kamu kecewa. Aku juga kecewa. Tapi justru yang dipikirin tuh bukan sebelum pesta pernikahannya, tapi setelahnya. Kalau pranikah aja kamu udah panikan gini, gimana nanti udah nikah kalau ada masalah besar? Maafin aku ya Kayla. Aku udah kasar sama kamu. Kamu beresin ini semua, terus kamu minta tanda tangan sama Pak Utama. Oke deh. Yang kayak gini mah gampang, bentar juga selesai. Saya lebih ngehargain kamu kalau kamu nggak ngeremehin kerjaan ini. Loh, siapa yang ngeremehin? Emang ini gampang kok. Nih ya kalau nggak percaya lihat tuh. Ya nggak sampai lah setengah jam. Semua kerjaan ini pasti beres. Dan kamu bisa nemenin aku makan. Kamu pikir aku mau? Ya harus mau lah. Kan aku anak baru di sini. Dan kamu kan membimbing aku. Aku nggak tahu di mana aku harus makan siang. Jadi kamu harus nemenin aku ya. Mau makan siang di mana? Beresin semua kerjaan kamu dulu. Tunggu. Sambil dengerin musik boleh kan? Kamu tuh nggak pernah bisa serius ya? Hah? Apa hubungannya? Emang kalau dengerin musik sambil ngerjain kayak ginian berarti nggak serius ya? Justru aku tipe orang yang bisa ngerjain sesuatu sambil dengerin musik. Terserah kamu deh. Kamu juga mau dengerin musik? Aku bisa share earphone sama kamu. Mau? Kamu suka lagunya Muse nggak? Yang Starlight. Gila keren banget. Sumpah deh. Atau aku juga lagi suka lagu Maroon 5 sih yang Makes Me Wonder. Gila, seru. Atau kamu mau dengerin lagu Jimmy Kimmel? Aku juga punya yang Main Trick itu kan?
Selesain semua kerjaan kamu. Di sini bukan tempat buat kamu main-main. Siang, Mus. Hai Al, gimana? Urusannya udah beres? Udah. Gini ya ternyata. Rasanya ulang tahun gak diingat sama orang yang kita sayangin. Tumben Farel masa gak ingat? Dia masa gak perhatian sama aku? Katanya dia sayang sama aku. Rel, lagi ngapain? Ya, Fit. Fit, telepon ntar lagi ya. Aku lagi ada trouble nih. Iya. Udah dulu ya, Fit. Fit. Halo, Fitri. Iya, nggak apa-apa kok. Oke, udah dulu ya, sayang. Boro-boro mau ngasih selamat. Baru ditelepon sebentar aja udah mau dimatiin. Tapi mungkin aja dia emang beneran sibuk. Palingan dia ngerjain aku. Akhir-akhir ini kan dia jahil terus. Dia pura-pura gak inget sama ulang tahun aku. Nanti aku marah-marah. Dia baru sok-sok inget. Tunggu aja. Bentar lagi juga udah ada di depan. Wah, brengsek. Bisa mundur nih schedule kalau hujan gini terus. Sabar, Jod. Kalau soal cuaca kan di luar kendali kita. Lagian kan masih ada besok. Iya, Rel, tapi besok udah tanggal berapa? Mestinya tanggal 4 ini kita udah selesai semua. Jadi tanggal 6 kita udah bisa ngedit. Tanggal 4. Deadline tanggal berapa? Tanggal 4 gue kayaknya ada janji deh. Sama siapa ya? Gue janji sama PT apa ya? Ya ampun. Kenapa lo? Lo ada janji sama siapa? Cewek gue ulang tahun, Jod. Gila, gue bisa lupa kayak gini. Aduh, Jod, gimana ya, Jod ya? Aduh. Ya, jadi gimana dong? Lo balik ke Jakarta? Jod, gue bisa pinjam mobil kantor sebentar nggak? Gue mau ngebut ke Jakarta PP kok. Ya udah. Nih, pakai aja. Thank you, Jod. Rel, take care ya. Hujan gede loh. Thanks ya, Jod. Masa Farel sampai jam segini gak ngubungin aku, gak ngasih selamat. Emangnya masih kerja, Pak? Gak ada istirahatnya. Mendingan ngerayain sendiri aja deh. Aku beli tart kecil, habis itu beli kado buat diri sendiri. Robert, gak usah dibawa deh. Kok dia nggak angkat sih? Jangan Fitri marah lagi sama aku. Aduh, ntar aja deh nelfonnya. Lagian masih hujan gini, takut kenapa-napa ntar. Hujannya deras banget lagi. Kayak merata nih.
untung masih ada. Mbak, tolong dibungkusin ya. Kartu ucapannya nggak sekalian, Mbak? Pakai nggak ya? Memangnya kado buat siapa, Mbak? Buat pacarnya ya? Bagusnya sih pakai kartu ucapan, Mbak. Enggak kok, Mbak. Buat saya sendiri. Hah? Ngadoin diri sendiri? Emangnya kenapa? Nggak boleh ya? Ya, boleh-boleh aja sih, nggak ada yang ngelarang. Tapi kok sedih amat, Mbak? Emangnya nggak ada yang ngasih kado ya? Boro-boro ngadoin, Mbak. Yang ngucapin aja nggak ada yang nginget. Tapi nggak apa-apa. Saya ini kan bukan orang penting. Yang jual kue tart sekitar sini di mana? Di sebelah sana, Mbak, juga ada. Oh, sebelah sana ya? Iya. Ya udah, makasih ya, Mbak. Iya. Fitri! Nggak diangkat lagi. Dia pasti marah sama gue. Gue nyesel banget. Fit, kasih aku kesempatan, Fit. Fitri! Fitri, aku tahu kamu di dalam, Fit! Buka pintunya, Fitri! Maafin aku, Fit! Fitri! Hujannya gede banget sih. Bawa payung lagi. Mendingan aku tunggu di sini aja sampai hujannya reda. Mendingan aku ngerayain ulang tahun aku sendiri aja di sini. Selamat ulang tahun, Fitri. Semoga kamu panjang umur. Mudah-mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah. Ulang tahun. Buka, Fit! Aku akan tunggu kamu sampai keluar, Fit. Aku benar-benar nyesel. Kenapa sih kamu nggak beri aku kesempatan, Fit? Aku akan tunggu kamu sampai pagi, Fit. Sampai kamu keluar. Sampai kamu maafin aku, Fit. Nggak nyangka deh. Punya pacar tapi ngerayain ulang tahun sendiri. Tumben sih Farel tega banget sama aku. Mendingan aku buka kadonya aja sendiri. Habis hujannya ngereda-reda. Ini Fitri kadonya. Makasih, aku suka kadonya. Kalau aja kamu tahu, Fit. Aku punya hadiah spesial buat kamu, sayang. Oh, hujannya lama banget sih. Bosan juga lama-lama. Mesti pulang sekarang nih. Nanti kalau kemalaman, aku takut pulang sendiri. Maaf mbak, kami sudah mau tutup. Iya mas, saya juga udah mau pulang sekarang kok. Makasih ya.
Fitri. Kamu dari mana sayang? Tadi aku keluar rumah buat ngerayain ulang tahun aku sendiri. Ya ampun Fit. Maafin aku ya. Nggak apa-apa, Rel. Kamu datang aku juga udah seneng kok. Selamat ulang tahun ya sayang. Tapi ini... Fit, aku kan janji sama kamu. Kalau aku punya uang, aku akan tukar cincin tunangan kita sama cincin berlian. Gaji pertama aku seminggu yang lalu, aku belikan cincin ini, Fit. Dan aku sengaja nyimpan cincin ini khusus untuk ulang tahun kamu, Fitri. Tapi bodohnya aku malah lupa ulang tahun kamu. Maafin aku ya. Maafin aku ya. Ini cincin termurah dan terkecil di toko berlian itu. Tapi aku membelinya dengan sepenuh hati aku, Fitri. Makasih ya, Rel. Apapun yang kamu berikan buat aku, semua perbuatan yang kamu lakukan buat aku menghargai semua itu. Dan bagi aku itu semua istimewa. Biar aku yang melakukannya ya. Kamu tahu kenapa tugas melamar pasangan harus dilakukan kami lelaki? Karena perempuan belum ngomong aja udah mau nangis. Fit, aku mencintaimu, Putri. Aku sangat mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku, Fit? Kamu serius? Belum pernah aku serius ini, Fitri. Jawab, Fit. Kamu mau kan menikah sama aku? Aku juga sangat mencintaimu, Rel.